Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Nirmala Arisanti selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Cicalengka Kabupaten Bandung yang akan menolak mosi pada hari ini, yakni mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Seperti yang sudah disebutkan oleh tim pemerintah sebelumnya, bahwa terkadang ada orang yang memiliki tuntutan dari keluarga maupun pasangannya untuk memiliki anak. Namun bukankah tes kelayakan tersebut juga dapat menjadi tuntutan bagi mereka yang ingin segera memiliki anak, namun masih memiliki kekurangan dalam tes kelayakan tersebut? Masih kurang sempurna dalam tes kelayakan dan bimbingan tersebut, namun sudah siap dan mau bertanggung jawab atau mampu untuk menjadi seorang orang tua, namun ini tuntutan yang sangat berat. Kemudian Dewan Juri sekalian, saya masih kurang sependapat dengan tim pemerintah mengenai didikan yang kasar. Saya rasa didikan tersebut bukanlah suatu didikan yang kasar, namun suatu didikan yang tegas untuk mendidik anak-anak mereka menjadi seseorang seperti apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka mau. Kemudian apakah pemerintah mau untuk membiayai setiap orang tua, terutama di Indonesia ini, untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan tersebut? Sementara orang tua di Indonesia ini bukanlah satu atau dua orang, namun ada banyak ratusan orang tua di dunia ataupun terutama di Indonesia ini yang membutuhkan bimbingan atau pelatihan tes kelayakan tersebut. Kemudian terdapat tiga alasan mengapa saya menolak mosi pada hari ini, yaitu yang pertama, cara berpikir dan karakter setiap orang itu berbeda, terutama pola asuh berbeda pada istri dan suami. Bagaimana cara untuk mengatasi istri dan suami yang memiliki pola asuh yang berbeda? Apakah pemerintah mampu menyediakan pilihan-pilihan yang sudah disebutkan oleh tim pemerintah sebelumnya? Apakah mereka mampu untuk menyediakan pilihan-pilihan dari setiap karakter manusia, terutama warga-warga rakyat-rakyat di Indonesia ini? Kemudian dalam agama pun sudah terdapat bimbingan-bimbingan bagaimana cara untuk mendidik anak-anak dengan benar. Dalam setiap agama pun sudah diberikan bagaimana cara untuk menjadikan seseorang lebih baik lagi, terutama anak mereka. Kemudian yang kedua, yaitu motivasi untuk mengikuti yang sangat rendah. Hal ini menyangkut pada kesadaran rakyat di Indonesia, terutama di tempat atau pedesaan-pedesaan yang masih terpencil, yang belum tercakup oleh teknologi yang berkembang ini. Kemudian mereka tentu akan lebih memilih untuk melakukan pola asuh sesuai dengan apa yang sudah mereka pilih sebelumnya, sesuai dengan apa yang sudah mereka percayai sebelumnya. Mereka akan memilih untuk mendapatkan pengetahuan pola asuh mereka dari berbagai sumber, dari keluarga mereka maupun dari internet, apa yang mereka sudah dapatkan sebelumnya, maupun dari orang tua mereka sebelumnya, bagaimana mereka dididik. Kemudian karena fasilitas orang tua mereka yang masih belum mumpuni, tentunya fasilitas-fasilitas tidak seperti apa yang kita bayangkan. Contohnya seperti orang tua yang memberikan gadget pada anaknya, dikarenakan mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dengan mereka memberikan gadget, diharapkan mereka mampu melakukan pekerjaan mereka dengan baik, seperti ibu rumah tangga yang memberikan gadget pada anaknya supaya ibu tersebut mampu untuk melakukan pekerjaan rumah dengan baik, seperti bapak yang memberikan gadget pada anaknya agar bapak tersebut dapat mencari nafkah di luar. Kemudian bisa saja anak-anak tersebut merasa terkekang karena pendidikan dari orang tua mereka yang merasa terlalu benar. Karena pada dasarnya remaja yang sudah memiliki pola pikir sendiri tentu akan memilih untuk berpikir sendiri. Terkadang pola pikir anak dengan orang tua itu selalu berbeda. Kemudian dengan pergaulan, apabila anak tersebut sudah dididik dengan benar saat masih kecil, namun ternyata ketika sudah memasuki pergaulan dan memiliki pola pikir sendiri, mereka akan terhasut dengan teman-teman mereka yang selanjutnya tidak baik dan malah menjerumuskan mereka ke arah yang lebih buruk lagi.
karena merasa orang tua mereka masih kurang membebaskan mereka dalam hal ketika mereka masih remaja atau masih masih kecil. Kemudian kemajuan teknologi ini juga menjadi hal yang menjadi alternatif bagi orang tua yang malas untuk mengikuti bimbingan atau tes kelayakan tersebut. Sebaiknya bimbingan atau tes tersebut dilakukan lebih awal di saat mereka masih belum menikah atau menjadi orang tua. Apabila dikatakan seseorang memilih untuk menikah, memilih untuk pernikahan dini, ataupun mereka memilih untuk ke arah yang lebih buruk lagi seperti hamil di luar nikah, maka hal ini lebih buruk lagi. Maka lebih baik apabila bimbingan tersebut dilakukan lebih awal lagi ketika mereka sebelum menginjak ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.